Halo, salam berjumpa kembali. Bayangin kamu lagi duduk di pantai, dikelilingi pulau-pulau eksotis, ombak tenang, matahari cerah tapi bukan buat liburan. Ini Yunani kuno, tempat lahirnya demokrasi, filsafat, dan olimpiade. Tempat di mana dewa-dewi bercampur dalam kehidupan sehari-hari dan kisah-kisah epik membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Apa itu Yunani kuno? Oke, kita mulai dulu dari yang dasar. Yunani kuno bukan satu negara besar kayak sekarang. Dulu itu kumpulan negara kota alias polis. Kayak Athena, Sparta, Korintos, Thebes, dan banyak lagi. Masing-masing punya gaya sendiri, hukum sendiri, bahkan mata uang sendiri. Kayak federasi anak kosan yang nggak pernah akur, tapi tetap saling nyapa. Letaknya di sekitar Laut Aegea dan Laut Ionia, penuh pulau dan gunung. Makanya, pertanian mereka agak sulit, tapi mereka jadi pelaut dan pedagang yang hebat. Siapa yang belum pernah dengar Zeus, Poseidon, dan Athena? Di Yunani kuno, mitologi bukan cuma cerita, itu bagian penting dari kehidupan. Mereka percaya bahwa para dewa tinggal di Gunung Olympus dan ikut campur dalam urusan manusia. Kadang bantu, kadang bikin kacau. Zeus, si bapa segala dewa, terkenal suka berpetualang cinta. Benar, berpetualang cinta. Poseidon, penguasa laut yang temperamental. Hades, bos dunia bawah yang kalem tapi nggak bisa diajak bercanda. Dan Athena, dewi kebijaksanaan yang lahir dari kepala Zeus. Iya, kamu nggak salah dengar, lahir dari kepala Zeus. Kisah seperti perang Troya, Perseus lawan Medusa, atau Hercules dengan 12 tugasnya adalah legenda-legenda epik yang terus diceritakan sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke Athena. Kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi. Bukan demokrasi langsung kayak sekarang, tapi lumayan progresif untuk zaman itu. Warga laki-laki dewasa bisa ikut suara dalam rapat rakyat alias eklesia. Athena juga rumah bagi para filsuf hebat. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka nggak cuma mikir siapa aku, tapi juga apa itu keadilan. Bagaimana negara seharusnya? Dan kadang, kenapa kita ada di sini? Socrates berkata, yang aku tahu hanyalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Temannya, wah, jadi kamu tahu, kamu nggak tahu. Jadi kamu tahu dong. Lain cerita kalau kamu lahir di Sparta. Di sini, hidupmu keras kayak batu. Anak laki-laki dilatih jadi tentara sejak umur 7 tahun. Mereka tidur di lantai batu, dikasih makan sedikit, dan diajarin bertarung. Bahkan curi makanan. Tapi kalau ketahuan curi, malah dihukum bukan karena nyuri, tapi karena ketahuan. Anak-anak Spartan latihan militer dengan efek dramatis. Wanita Sparta juga tangguh. Mereka diberi pendidikan dan dilatih fisik biar bisa melahirkan anak kuat buat negara. Jadi ini bukan patriarki biasa. Ini patriarki bersenjata. Raja Spartan jumlahnya 2 sekaligus. Biar kalau satu mati perang, satunya bisa lanjut. Pernah nonton film 300? Nah, itu terinspirasi dari kejadian nyata di Perang Thermopylae. Raja Leonidas dan 300 pasukan Sparta melawan ribuan tentara Persia. Meskipun kalah, mereka jadi simbol keberanian. Tapi perang nggak selesai di situ. Athena dan sekutunya bangkit dan akhirnya ngalahin Persia di Salamis dan Plat. Drama kolosal yang penuh strategi laut dan darat. Oke. Gimana kehidupan warga biasa? Mereka bangun pagi, kerja di kebun anggur, bikin tembikar, atau latihan drama di teater. Orang Yunani suka seni. Mereka punya pertunjukan teater, tragedi, dan komedi. Bahkan ada festival khusus buat dewa Dionysus, dewa anggur, dan pesta. Mereka juga menciptakan sistem pendidikan, olahraga, dan bahkan gaya berpakaian yang berpengaruh sampai sekarang. Di Yunani kuno, atlet olimpiade tanding tanpa pakaian. Yap, 100% alami. Karena mereka percaya tubuh manusia itu karya seni. Mereka juga pionir ilmu pengetahuan. Ada Archimedes dengan hukum apungnya.
Pitagoras dengan segitiganya, dan Hippocrates, bapak ilmu kedokteran. Prinsip do no harm yang dia tulis masih dipakai dokter zaman sekarang. Seni rupa dan arsitektur mereka juga luar biasa. Kuil Parthenon di Athena adalah karya simetris sempurna. Patung-patung Yunani sangat realistis, hingga inspirasi patung Renaissance. Kemudian datanglah Alexander Agung, murid Aristoteles, penakluk dunia dari Makedonia. Dalam waktu singkat, dia menaklukkan Persia, Mesir, bahkan sampai India. Tapi yang lebih hebat lagi, dia sebar budaya Yunani kemana-mana. Peta ekspansi Alexander dari Yunani ke India setelah kematiannya di usia muda. Sekitar 32 tahun, kerajaannya terpecah. Tapi warisan budayanya menyatu dengan budaya timur dalam era Helenistik. Yunani kuno akhirnya jatuh ke tangan Romawi sekitar 146 sebelum Masehi. Tapi budaya dan pemikiran mereka malah jadi pondasi peradaban Barat. Romawi mengadopsi banyak banget dari mereka. Seni, mitologi, arsitektur, dan bahkan filosofi. Hari ini, ketika kamu ikut pemilu, belajar geometri, nonton film superhero yang terinspirasi mitos Yunani, kamu sedang berinteraksi dengan warisan Yunani kuno. Jadi, dari Athena ke Sparta, dari Socrates ke Alexander, Yunani kuno udah jadi sumber ide, konflik, dan keindahan selama ribuan tahun. Peradaban ini bukan cuma pelajaran sejarah, tapi juga cermin buat masa depan. Dan ingat, semua ini dimulai dari pulau-pulau kecil di Laut Aegea. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya dari seri Peradaban Kuno. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena sejarah bisa jadi tontonan paling seru.